Yang akan disampaikan ini adalah dari seorang pejuang nasionalis Pancasila yang sudah mempersiapkan dirinya di masa-masa VDW-nya di usianya yang sudah di atas 80 tahun. Seorang pejuang nasionalis Pancasila yang telah mengukir perjuangannya dalam mempertahankan dan membela negara dan bangsanya bangsa ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan telah purna tugas pada Dewan Pertimbangan Agung RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI selama 3 periode di masa lalunya. Ini merupakan ungkapan dan titipan dari seorang tua kita yang merasa prihatin terhadap masalah-masalah prinsipil yang sangat mendasar dalam membangsa dan menegaranya bangsa ini di masa-masa sulit dan carut-marutnya kini. Mari kita ikuti sepenuhnya ungkapan dan titipan orang tua kita agar tidak terjadi salah pemahaman. Peristiwa penting yang terjadi 2 tahun yang lalu di Amerika Serikat, selayaknya dapat menjadi lesson learned bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Karena dimanapun, di tangan generasi muda, perubahan dimulai dari para generasi mudanya, yaitu perubahan bagi perbaikan dasar-dasar kehidupan suatu bangsa. Demikian juga pada generasi penerus di Indonesia, di tangan generasi penerus dan para milenial Indonesia tersebut, akan diestafetkan penyelenggaran membangsa dan menegara bangsa Indonesia ini menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, sesuai cita-cita proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebelum pemaparan nukilan sepak terjang generasi muda milenial di Amerika Serikat dipaparkan, pesan atau message-nya adalah sebuah lesson learned atas gambaran suatu perjuangan generasi muda milenial di Amerika Serikat, yang sedang melakukan tuntutan atas pergeseran sistem nilai kapitalisme masa kini, yang dirasakan sudah tidak bisa bersikap adil kepada orang-orang yang kurang beruntung, bahkan memperkuat posisi orang-orang kaya. Generasi penerus Amerika Serikat menuntut keadilan sosial. Konteksnya dengan kondisi di Indonesia pada saat ini, adalah justru sebaliknya. Para politikus telah menghilangkan ruh Pancasila yang berkeadilan sosial ke arah kapitalisme liberalisme, pada satu sisi. Dan pada sisi lain yang berlawanan sedang mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan sistematis dengan membawa faham ateisme, dan faham yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Public corrupted mind. Maka, para milenial generasi penerus bangsa Indonesia, sudah saatnya stay alert. Tingkatkan kewaspadaan. Karena sedang terus berlangsung public corrupted mind. Letak pembohongan publiknya terletak di mana Undang-Undang Dasar 2002 meskipun pada preambulnya, butir-butir Pancasila memang masih disebut, namun jabaran di dalam batang tubuhnya adalah merupakan jabaran filosofis demokrasi liberal, bukan lagi merupakan jabaran filosofis demokrasi Pancasila. Atas dasar jabaran filosofis faham demokrasi liberal ini, maka Undang-Undang Dasar 2002 adalah bukan amandemen tapi mengganti Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinal. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 2002 tidak bisa mengklaim dirinya masih sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Atau juga tidak bisa mengklaim dirinya sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Oleh karena itu, dengan menyebut Undang-Undang Dasar 2002 sebagai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembohongan publik. Bahkan pendapat saya tentang NKRI pada masa setelah reformasi, atau NKRI pada masa kini, NKRI dengan Undang-Undang Dasar 2002, yang telah kehilangan ruh Pancasila di dalam batang tubuhnya, dan diganti dengan jabaran filosofis demokrasi liberal ini, telah melahirkan NKRI yang bukan lagi sebagaimana diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. NKRI pada saat ini adalah NKRI baru yang memiliki Undang-Undang Dasar baru, yaitu Undang-Undang Dasar 2002.
pengingkaran dan pencabutan ruh atau jiwanya demokrasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 2002. Membawa konsekuensi logis bahwa seluruh undang-undang dan seluruh peraturan pelaksanaannya di dalam penyelenggaraan membangsa dan menegaranya NKRI pada saat sekarang ini, bukan lagi NKRI sebagaimana diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana Pancasila sebagai dasar di atas mana NKRI didirikan. Maka tidak bisa dipungkiri lagi, semakin banyak kalangan yang kemudian menyebutnya bahwa NKRI saat ini adalah NKRI baru, dengan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Dasar 2002. Secara prinsipil, dengan tidak ada lagi ruh Pancasila di dalam penyelenggaraan membangsa dan menegaranya NKRI, maka dapat dikatakan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinal telah dibenamkan kembali di bumi pertiwi ini. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 2002 harus dilakukan koreksi, karena Pancasila bukanlah paham kapitalisme liberalisme. NKRI tetaplah harus kembali berdasarkan pada falsafah ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinal. Untuk itulah, para generasi muda dan milenial Indonesia sudah saatnya kalian bangkit. Melakukan amandemen atau perubahan suatu undang-undang dasar adalah hal yang lumrah, sesuai dengan perkembangan zaman, dan dapat dilakukan kapan saja, bahkan dapat dilakukan amandemen sebanyak mungkin. Namun secara tegas Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen tersebut, harus tetap dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dalam jabaran pada batang tubuhnya. Untuk menjaga orisinalitas Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen tersebut, maka cara pelaksanaan amandemennya cukup dengan adendum, atau dalam bentuk lampiran yang dilekatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 orisinalnya, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Mari kita simak terlebih dahulu sebuah laporan yang ditulis apik oleh The Conversation, mengangkat sebuah tema berjudul "Anak muda zaman sekarang menolak kapitalisme, lalu apa penggantinya?" The Conversation menyajikan sebuah fenomena yang terjadi di Amerika Serikat setelah peristiwa berdarah tanggal 24 Maret tahun 2018 yang lalu. Nukilan dari laporan tersebut akan disajikan pada kesempatan yang baik ini, agar menjadi lesson learn yang berharga bagi bangsa Indonesia, bangsa yang masih saja gontok-gontokan tentang ideologi dasar negaranya, yaitu Pancasila. Namun saya akan menyegarkan terlebih dulu pikiran kita, mengingat ada beberapa hal yang sangat prinsipil yang sedang berlangsung di Indonesia. Pancasila sudah final, karena dia sudah ada sebelum bangsa dan negara ini berdiri. Mengutak-atik dan mendiskursuskan kembali Pancasila dapat diperas menjadi Trisila dan Ekasila, adalah tindakan yang menguak luka lama dan merupakan langkah awal yang akan merobek persatuan bangsa Indonesia. Pancasila selain sebagai dasar negara, di atas mana negara kesatuan Republik Indonesia didirikan, juga sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, karena seluruh nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterima oleh bangsa yang sangat beragam ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki keunikan. Wilayahnya sangat strategis, baik secara geografis, geopolitik maupun geoastronomis. Letaknya membentang sepanjang dan terpanjang di dunia pada garis khatulistiwa. Sebagai negara yang terletak membentang di sepanjang garis khatulistiwa, Indonesia memiliki keuntungan sumber daya alam yang berlimpah. Perputaran bumi selama miliaran tahun, membawa akibat daerah-daerah di sekitar khatulistiwa mendapatkan limpahan berkah sumber daya mineral dan pertambangan. Wilayahnya yang merupakan zona pegunungan, dan gunung berapi serta lempeng tektonik, maka secara geologis, wilayah Indonesia berlimpah akan sumber daya mineral dan pertambangan. Siapapun akan tercengang ketika melihat betapa besarnya kekayaan sumber daya mineral dan pertambangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Minyak emas, nikel, perak, perunggu, timah, tembaga, kuarsa, biji besi, logam tanah jarang atau mineral jarang, batu bara, uranium,
gas bumi dan lain sebagainya, adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah yang terkandung di bumi Indonesia. Sebagai daerah tropis, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan berlimpah dengan sumber daya hayati flora dan faunanya. Sehingga Indonesia dikenal dengan keindahannya, dan mendapat julukan Zamrud di Khatulistiwa. Keanekaragaman hayati yang dimiliki Republik ini, juga merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Hamparan hutan tropis yang dimiliki sangatlah luas. Sehingga tidak mengherankan jika hutan tropis di Indonesia merupakan paru-paru dunia. Keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlimpahnya kekayaan sumber daya alam bagi Indonesia, menandai kekhasan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tak satupun negara di dunia ini yang memiliki keunikan atau kekhasan seperti Indonesia. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, memiliki 17.504 pulau. Dihuni oleh 1.340 suku bangsa, 300 etnis dan memiliki 115 bahasa. Memiliki garis pantai 108.000 km yang merupakan garis pantai terpanjang di dunia.